Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nawwara qulubal muridina wal mursyidina binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua Masjid Al-Barakah akhirna fillah Ustaz Rusli SPDI mata'anallahu bituli hayati, segenap para sesepuh pengurus, bil khusus akhirna fillah Ustaz Abdul Khaliq, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif Masjid Al-Barakah. Ada masalah? Para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus kedua orang tua kita yang kita cintai. Pada khususan ila sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kana syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Laina wasalna sabhaka 36. Baris keberapa? Hah? Oh, maqalah sadiyata asyara.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu as-sadisata asyarah. Maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala. Dari sebagian para hukama, semoga Allah Ta'ala menyayanginya, baina yaday taqwa, ay amama taqwa, di hadapan takwa itu katanya khamsu aqabat, ay masa'id, ada 5 tanjakan. Man jawazaha aitil kal khamsah, barang siapa yang bisa jawaza, melalui, haknya kembali ke 5, melalui 5 aqabat, tanjakan-tanjakan tadi. Ini bahasanya sama seperti di kitab Minhajul Abidin. Dan sekarang sampai ke aqabah yang ke-rabi'ah, yang keempat, tentang al-awarid, tentang rintangan-rintangan. Ya. Apa rintangan yang pertama itu? Ar-rizqu wa mutalabatun nafsi. Bersama ya. Nalat taqwa, ya. Jadi di depan takwa itu ada 5 tanjakan itu, masa'id. Man jawazaha aitil kal khamsah, barang siapa yang bisa melalui 5, ya, tanjakan tadi, nalat taqwa, maka dia akan memperoleh ketakwaan. Paham ya? Yang pertama, ya, belum. Wahia tarku muradatin nafs. Maksudnya apa tuh? Meninggalkan keinginan-keinginan nafsu. Ya. Wa mujanabatun nahyillahi ta'ala, dan menjauhkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Takwa, apa takwa? Tarku muradatin nafs. Meninggalkan keinginan-keinginan nafsu. Karena nafsu selalu dia bertantangan dengan selalu ngajaknya maksiat, ya, jauh dari Allah. Dan mujanatun nahyillahi ta'ala, dan menjauhkan larangan Allah Ta'ala. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, ar-rizqu wa mutalabatu nafsi bidzalika. Ya, ada hal-hal yang membuat ibadah kita itu terganggu gitu. Selama tawakal kita belum kuat kepada Allah, maka ibadah kita enggak akan sempurna. Lagi ibadah selalu ada kepikiran aja tuh, sama rezeki, sama tuntutan mencari rezeki itu. Kebayang. Baik, kembali ke kitab ini ya. Yang pertama, ikhtiyarus syiddah, ay asyaqal, ya. Memilih syiddah, apa tuh? Memilih hidup dengan berat, gitu. Ay athaq, berat. Ala ni'mah, ay atamattu', ya. Ketimbang atau ya meninggalkan kenikmatan. Jadi ada orang yang memilih hidupnya dia sederhana aja gitu. Gak ingin hidup glamor, biasa aja, gitu ya. Itu yang pertama. Wa tsaniha, dan yang kedua, tangga yang harus dia lewati adalah ikhtiyarul jahdi bi fathil jimi ay al masyaqqah. Bi fathil jim, jimnya dibaca jahdi,
ya. Kedua, memilih jahad, hidup dia terasa capek itu, ay masyaqqah, berat. Alar rahah, ya, ketimbang hidup santai, berleha-leha. Yang pertama hidupnya dia pilih syiddah, yang kedua jahad, ya. Ai zawalut ta'ab. Raha itu ai artinya zawal, hilangnya ta'ab, capek. Artinya maunya santai aja. Ya. Enggak mau capek. Ini kitab Ahmad. Kemudian wasalisuha, dan yang ketiga ikhtiyarul dzil. Ada orang yang lebih memilih hidupnya dzil, ya. Ai ad-dha'f. Kondisinya dia kondisi lemah. Alal izzi ay al-quwwah wal ghalabah. Atas kemuliaan, kekuatan, kegagahan gitu. Wa rabi'uha, dan yang kelima ikhtiyarus sukuti 'alal fudul. Ada orang yang memilih dia bersikap diam aja, enggak banyak omong. 'Alal fudul, atas orang yang ngomongnya suka berlebihan. Mala ya'ni, ya, ngomong yang bukan urusannya. Wa huwa ma la khaira fihi minal kalam. Apa tuh fudul? Ya, sesuatu yang tidak ada kebaikannya dalam pembicaraannya. Ngomong ngagul-ngagul, ya. Ngomong yang kagak ada maknanya, ngawur aja gitu. Nah, ini yang keempat. Wa khamisuha, dan yang kelima ikhtiyarul mauti 'alal hayat. Memilih kematian atas hidup. Wal mautu 'inda ahlillahi ta'ala. Kemudian dijelaskan apa itu maksud mati, ya, menurut ahlillah. Wal mautu 'inda ahlillahi ta'ala qam'u hawan nafsi. Dan kematian menurut ahlillah ta'ala adalah qam'u, apa kamu? Dia mengendalikan, menahan, menyeimbangkan hawa nafsu, keinginan nafsu, ya. Faman mata an hawahu faqad haya bihadhihi. Barang siapa yang mati, wafat, meninggal, ya, atas hawa tadi, apa dia? Bisa menahan keinginan hawa nafsu, faqad haya bihadhihi. Maka dia akan hidup bahagia. Ada orang kagak bisa ngikutin hawa nafsu. Ini capek. Baik pengen dunia, pengen tahta, pengen harta, pengen wanita, tuh gak ada habisnya. Pada nafsu tu'awiduka wa tu'awiduka wa tu'awiduka. Terus morong-morong kita sampai kita jatuh hina, ya. Tsummal mautu yanqasimu arba'atu aqsamin. Kemudian kematian itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini menurut ahlillah. Yang pertama ada istilahnya mautu ahmar, maut merah, kematian merah. Apa maksudnya? Wa huwa mukhalafatun nafsi, ya, yaitu apa? Mukhalafah. Apa mukhalafah? Apa namanya? Khalafah, artinya tidak memenuhi keinginan nafsu. Selalu dia mukhalafah, melawan ajakan nafsu. Bahasa bagusnya tidak memenuhi keinginan nafsunya.
Kan kalau nafsu pengennya enaknya tidur, ya. Ada taklifiyah dia malas, ya. Gitu. Ada pilihan, ini ilmu, ini film, ya, pengennya film, itu nafsu gitu, ya. Ngaji, enggak ngaji, pengennya enggak ngaji, itu nafsu, ya. Yang kedua, wa mautu abyad, maut putih, ya, kematian putih. Wa huwal ju'u, yaitu lapar, menahan lapar. Ya, orang mati artinya dia tahan perutnya lapar. Apa hikmahnya? Li'annahu, karena sesungguhnya menahan lapar itu yunawwirul batina, akan menyinari batinnya. Ya, orang yang banyak puasa tuh dalamannya itu jernih. Sama juga menahan omongan, kalau yang baik-baik akan jernih. Menahan makanan dari yang haram, saffat fikratuhu, pikirannya pun akan jernih. Lanjut. Wa yabyaddu, katanya wajhul qalbi, dan wajah hatinya itu akan bening, akan bersih, ya. Wa yabyaddu wajhul qalbi. Faman mata sab'uhu, katanya huyiyat fitnatuhu, barang siapa yang mati menahan lapar, ya. Asalnya mata sab'uhu, mati kekenyangannya, artinya dia tahan kagak kenyang. Jadi barang siapa yang mati menahan lapar, huyiyat fitnatuhu, akan hidup apa? Kecerdasannya. Yang berikutnya wa mautu akhdarin, dan maut hijau, kematian hijau. Wa huwa lubsul muraqqa min al-kharqil mulaqqah allati la qimata laha linqita'ihi wa shiddatihi bil qana'ati. Gitu. Yang berikutnya mati hijau, yaitu ini simbol-simbol, ya. Lubsul marqa'i, artinya dia lubsu, mengenakan pakaian yang sederhana. Qara. Minal khirqil mulaqqah, ya, dari bahan-bahan yang sederhana, allati la qimata laha, yang tidak ada nilainya, ya. Kenapa begitu? Lin qita'ihi, untuk dia memutuskan, wa shiddatihi, dan memberatkannya, bil qana'ah, dengan qana'ah. Jadi lubsul maraqah ini orang memakai pakaian yang sederhana, dia apa? Simbolnya qanaah, ya. Wa mautu aswadi, yang terakhir mati aswad, mati hitam. Jadi merah, apa tuh? Putih, hijau, hitam, ya. Wa huwa ihtimalul adal khalqi. Ya, ini istilah mati hitam. Maut hitam adalah ihtimal. Apa ihtimal? Menanggung dia, menanggung adza, menanggung penyakit dari makhluk. Artinya mampu, ya, dia menerima dengan lapang dada, gitu. Ya, hinaan orang, cacian orang, gitu. Dia enggak pusingin tuh. Tetangganya ngejek dia kagak ladenin tuh, ya. Wa huwal fana'u fillahi, ya. Dan mati ini adalah mati fana kepada Allah. Lisyuhudil adha minhu bi ru'yatil fana'il af'ali fi fi'li mahbubati Allah. Karena dia
menyaksikan azab itu minhu, dari Allah. Jadi nanti orang-orang arif billah itu dia melihat nikmat, dia melihat niqmah, musibah, ya semuanya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya. Semuanya apa? Bi ru'yatinya Allah gitu. Li syuhudil adha minhu, karena dia menyaksikan ya hal yang kagak enak, yang sakit, itu minhu, dari Allah. Bi ru'yati fana'i al-af'al, dengan dia melihat fananya afal-afal fi fi'li mahbubihi, pada perbuatan kekasihnya. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah itu, apapun yang terjadi dia itu nikmat aja. Ya. Dia tanggung tuh. Dia terima. Terkadang juga ada ya dari tetangga kita celetuk aja, atau dari anak kita sendiri, barangkali itu juga apa? Nasihat dari Allah itu, ya. Kita terima, karena tidak ada yang menggerakkan lisan seseorang kecuali dengan izinnya Allah, fi'ilnya Allah, ya. Nah, kita lihat itu semuanya apa? Fi'lu mahbutihi. Kurang kayaknya mahbubihi, itu salah itu. Ya, itu adalah perbuatan kekasihnya. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarah. Dan makalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-najwa tuhassinul asrara." Asrara jadi maf'ul bih. Apa an-najwa? Ai al-masararatu, katanya. Masar itu menyimpan suatu rahasia. An-najwa ya menyimpan sesuatu rahasia. Tuhassinul asrar, itu dapat mencegah, menjaga al-asrar, rahasia-rahasia yang lainnya. Ya. Ai al-masararatu tahfadul umura al-maktumata. Ya, menyimpan rahasia itu dapat menjaga, memelihara perkara-perkara al-maktumah yang disimpan, ya. Fakitmanul asrari aqwa, ya, asbabin najahi. Maka menyimpan rahasia-rahasia itu adalah faktor kesuksesan aqwa, yang paling kuat. Kalau bapak pengen sesuatu itu jangan cepat-cepat diceritain sama orang. Antum baru pengen banget, punya proyek, saya cakep di samping saya bangun ini nih. Belum juga bangun udah cerita dulu sama orang. Orang yang udah siap langsung bangun di sampingnya. Paham? Ya. Katanya, fakitmanul asrari aqwa asbabin najahi. Menyembunyikan, rahasia-rahasia itu faktor kesuksesan aqwa, yang paling kuat, yang paling baik. Ya. Amanah dalilnya. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya beliau qala, bersabda, ista'inu, ya. Kalau hadis lain ada ala qad, ini ala qadoi, ini langsung aja nih dibuang. Ista'inu 'alal hajati bil kitmani. Hadis lain, ista'inu 'ala qada'i hawaijikum. Minta bantuanlah kalian, ya, 'alal hajat, atas kebutuhan-kebutuhan, bil kitman, disembunyikan dulu. Ya. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Sesungguhnya setiap, ya, ada nikmat, ada aja yang iri, yang dengki. Ya,
Gambarnya antum berpengen ini wah ini bahaya kalau dia duluan buka warung, saya duluan buka warung. Ya. Jadi apa? Menyembunyikan rahasia. Ada lagi juga penting. Ini suka dilalaikan orang. Ada tetangga kita curhat misalnya. Ya dia ada permasalahan hidup keluarganya. Gitu. Ini karena ada istilah begini. Mana dima man istakhara wastasyara. Tidak akan rugi orang yang suka apa? Istikharah, minta konsultasi, minta pendapat orang lain. Bapak ada masalah, datang yang paling tua, gimana saya ini? Itu enggak apa-apa, bagus. Pertama ke Allah, kedua ke orang-orang yang berkompeten. Tetapi kita, orang-orang yang menjadi curhatan itu harus juga amanah. Orang sufi istilahnya suduruhum kuburuhum. Sudur, apa-apa yang menjadi curhatan jamaah di hati kita menjadi kuburannya, dipendam mudah. Agak boleh kita keluar ekspor kemana-mana. Pak Asep datang ke rumah saya cerita kayak gini, udah. Saya yang tahu, saya kasih solusinya. Agak boleh diekspor kemana-mana. Suduruhum kuburuhum. Taib. Was-sadaqatu yang kedua, ya. Tuhassinul amwala. Nah, sedekah itu dia dapat mencegah, menjaga al-amwal, harta-harta. Ya, itu hadis banyak tentang sedekah. Mana qasat malun min sadaqah bal yazdad malah bertambah-tambah tuh. Ruya an Abi Darda qala, diriwayatkan dari Abi Darda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min yawmin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan. Wa unzila fi dhalika al-Qur'an fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Ma min yaumin, tidaklah ya dari satu hari, gharabat fihi syamsuhu, matahari terbenam, illa melainkan wa malakani, ada dua malaikat yunadiyani yang berseru, berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ya kepada orang yang munfik, tadi itu orang yang munfik, ya kata nafaqah, orang yang bersedekah, khalafan gantinya. Ya. Jadi bapak-bapak tuh kalau bersedekah itu malaikat doain terus tuh. Ya Allah ganti. Saya ingat kata ayah saya dulu, anfik ma fil jaib ya'tikal ghaib. Artinya kita kalau sama teman-teman jangan pelit-pelit itu. Anfik ma fil jaib, keluarin apa yang ada di kantong Anda, ya'tikal ghaib. Nanti akan datang tuh gantinya tiba-tiba. Yang pelit. Sebaliknya, wa mumsikan talafan, ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik, masaka, artinya dia kagak mau berinfak, pelit banget, bakhil banget, talapan, kehancuran. Ya, maka ada istilahnya sedekah itu apa, menutup marahnya, murkanya Allah. Wa unzila fi dzalikal Qur'an, dan diturunkan hal yang demikian ini dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa yang a'ta, memberi, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan kebaikan,
fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya ya segala kesulitan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay man a'ta fima amara wattaqa. Ibnu Abbas ya berujar berkata, semoga Allah ridha kepada keduanya, man a'ta, barang siapa yang a'ta, memberi, fima amar, pada apa yang diperintahkan, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, fima hadara, terhadap apa yang dia miliki, wasaddaqa bil khalfi, dan dia membenarkan ya bil khalfi, dengan membenarkan khalaf, saya lupa, membenarkan khalaf min ataihi, dari pemberiannya, fasanuhayyi'uhu, maka kami akan berikan kepadanya lil khislatil lati tuaddi, sesuatu yang sifat yang tuaddi, mengantarnya ila rahati, kepada kebahagiaan. Jadi maksudnya makna ayat tadi juga di atas, man a'ta fi ma amar, barang siapa memberikan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia bertakwa ya fi ma hadar, dengan apa yang dia punyai, lalu dia saddaqa, membenarkan, bil khalfi, mungkin khalfi dikata khalapa tadi ya, penggantiannya, min ataihi, dari pemberiannya, fasanuhayyi'uhu, maka kami akan berikan hadiah kepadanya ya lil khislah, sesuatu yang tuaddi ila raha, menghantarnya kepada kebahagiaan. Berikutnya, wal ikhlasu yuhassinul a'mala. Ikhlas ini katanya akan menjaga amal-amal ya. Orang beramal itu perlu ilmu. Amal tanpa ilmu Allah enggak terima. Wadah ada ilmu, ikhlas. Nah ini ya. Ikhlas. Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu terakhir ketika diminta wasiat sama murid-muridnya al-ikhlas, 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 sampai wafat beliau. Ada banyak orang berbuat tapi enggak ikhlas ya. Fa'ala maratibil ikhlas tasfiyatul amali an mulahazatil khalqi ya. Tingkatan yang paling tinggi ikhlas itu adalah tasfiyatul amal, bersihnya amal, an mulahazatil khalqi, dari perhatian makhluk. Jadi yang namanya ikhlas itu dia berbuat aja agak pengen dilihat, diperhatiin makhluk. Yang kita baru berbuat dikit aja pengen orang lain tahu kita sudah berbuat. Ada riya nanti. Lawannya ikhlas ya, riya ya. Sing doa tuh, wa Allahumma rzuqnal ikhlasa ya fi amali. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku ikhlas dalam amal-amalku. Bi alla yuridu, kata bi alla yurida bi ibadati illa imtithal amrillah. Tuh. Ya. Dia tidak menginginkan dengan ibadahnya kecuali melaksanakan perintah Allah, wal qiyami bi haqqil ubudiyah, dan melaksanakan hak penghambaan kepada Allah. Duna iqbalin nasi alaih bil mahabbati wal thana wal mali wa nahwi dzalik ya, tanpa iqbal, pengen menerima dari manusia. Nema apa? Iqbal nas bil mahabbah, ya, dicintai, wa thana, dapat pujian, atau wal mal, dikasih uang, wa nahwi dzalik dan selain. Jadi betul-betul dia melaksanakan perintah Allah ya, melaksanakan hak ubudiyahnya tanpa
kepengenan mendapatkan pujian, ya, cinta, harta dan lainnya dari orang lain. Yang kedua, wal martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua ikhlas itu. Ayya'mala lillah, dia berbuat lillah karena Allah. Ya, liyatiyahu al-khuzuzu al-ukhrawiyah, agar Allah memberikan kepadanya al-khuzuz. Apa khuzuz itu? Kebaikan-kebaikan ukhrawiyah. Ya. Kal bi'adi anin nar, seperti jauh dari api neraka. Tuh, orang melakukan ikhlas agar dia mendapatkan keberuntungan ukhrawiyah. Apa tuh? Dijauhkan daripada siksa api neraka, kemudian wa idkhalihi al-jannah, dimasukin dia ke dalam surga. Itu keberuntungannya tuh. Kemudian wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha, dan ya, nikmat-nikmatnya dengan berbagai macam-macam kelezatannya. Wal martabatu tsalitsah, dan tingkatan ikhlas yang ketiga adalah ayya'mala lillah, dia beramal lillah karena Allah. Ngajinya karena Allah, ibadahnya karena Allah, salatnya karena Allah. Ya. Liyutiyahu, agar Allah memberikan kepadanya, hu ini jadi maf'ul bih, ya. Tadi ukhrawi, sekarang hazzan dunyawiyah, keberuntungan duniawi. Ya. Apa tuh? Katausi'atir rizqi, seperti Allah kasih luas saja rezekinya. Wa daf'il mu'dhiyati, bisa menolak segala kejelekan. Ada selalu beruntung aja, orang dapat musibah dia enggak dapat, ya. Selalu ada penjagaan, pemeliharaan. Itu namanya apa? Haz. Keberuntungan duniawi, perlu jaga, perlu pelihara. Wa ma ada dzalika, ya. Dan selain itu riya'un madmumun, adalah riya yang tercela. Wasidqu fil maqali yuhassinul aqwala, dan sidq, apa sidq? Jujur. Jujur dalam maqal, dalam pembicaraan, dalam perkataan, ya. Apa hikmahnya? Yuhassinul aqwal, akan menjaga perkataan-perkataannya, itu, memelihara perkataan-perkataannya. Fal kadhibu ghairu maqbulin ghairu maqbuli kalamihi, ya. Orang yang pendusta adalah ghairu maqbul kalamihi, ya. Tidak diterima kalamnya indallahi, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi manusia. Saya ulang lagi. Fal kadhibu, orang pendusta, ghairu maqbuli kalamihi, ya, tidak diterima pernyataannya indallahi, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi makhluk. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, artinya memberikan tafsiran. Ada tafsir Ibnu Abbas, wala talbisul haqqa bil batil, ya, ay la takhlutu as-sidqa bil kadhib. Wala talbis haqqa, ya, janganlah kalian janganlah kalian pakaikan, satukan, samakan, ya, kebenaran dengan kebatilan. Ayla tukhlitu, jangan kau campur adukan, ya, kejujuran dan dengan dusta. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian ahli-ahli hikmah mengatakan al-kharsu atau al-khirsu fil amr ikhlas khairun minal kadhibi, ya.
diam, ya, kagak ngomong sama sekali, itu lebih baik daripada dusta. Wa sidqul lisani awwalus sa'adati. Dan lisan yang jujur itu adalah awwalus sa'adah, ya, kebahagiaan yang pertama. Ya, bapak-bapak, kalau Allah kasih nikmat lisannya selalu jujur, ngomongnya apa adanya, nggak pernah dusta, itu sudah modal kebaikan, ya. Kan ada orang lisannya udah susah banget jujur, ngomongnya selalu bohong aja, tapi sudah enak, bahkan ahli bohong. Bukan hanya ahli, dia bisa berkreasi dengan bohong. Sekarang banyak bapak-bapak penipuan yang dikirim kita sih dari bank. Bapak Ibu, kalau seandainya tidak mengikuti arahan kami, maka nanti rosidnya ininya akan berkurang. Ya, kita yang nasabah bank ketakutan aja dengan bahasa yang cakep, yang teratur, ya, ternyata pembohong semuanya. Ya, beberapa bulan ini saya banyak laporan dari jamaah-jamaah ketipu tuh di bank BNI apa ya, penipuan kelas tinggi. Sekarang ada lagi kita dikirim di grup kita, aja seperti undangan. Pas kita buka langsung data kita, ya, luar biasa ada kejahatannya. Nah, orang-orang dengan kata-katanya aja kan teler. Akhirnya tahu-taunya ngikutin anaknya, hilang tuh sekian juta di rekening banknya. Nah, itu. Ya. Udah azan. Hah? Geli-gelian. Wa qala ba'dul bulagha, ya, sebagai bulagha sebagian berkata, as-sadiqu, katanya orang yang jujur itu musanun khalidun, artinya teman yang paling aman dah. Jadi kalau mau berteman cari orang yang jujur, ya, aman dah. Wal kadhibu, sementara orang yang pendusta adalah mahanun dzalilun, ya, mahantu hina, dan dzalil rendah, ya. Orang yang pendusta itu adalah orang yang hina dan orang yang rendah, begitu. Wal masyuratu fil umuri tuhassinul ara'a, dan bermusyawarah dalam segala urusan itu dapat tuhassin, memelihara al-ara, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Ai at-tadbiratu, tadbir tadi bisa mengatur, ya. Fal masyuratu sababun najati min sahamiz zulmi, ya. Musyawarah itu sebab kesuksesan, ya, min sahamiz zulmi, dari saham itu dari saham panah, ya, panahnya kegelapan, ya. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-masyuratu hisnun minan nadamati wa amanun minal malamati. Kata Nabi musyawarah itu adalah benteng daripada penyesalan. Benar ya? Kalau gara-gara kita menentukan sesuatu tanpa bermusyawarah, bapak-bapak ada sendiri aja, tek aja jual rumah. Pas ketemu istrinya, dialog, oh iya dong, harusnya jangan jual dulu gitu, ya. Artinya pala kedua, pala ketiga itu jauh lebih bagus daripada pala sendiri. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup baca raditu billahi rabban 3 kali bareng. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan
وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ألا نعود إلى المعاصي أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم دين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا وارزق أولادنا وذرياتنا علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وسورة روحانية مجملة بالسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشير والنذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah maulid dah. Maulid. Kapan maulid? Maulid tanggal 4.